你干了些什么？我什么都没做。听得见我的声音吗？我要你现在从那扇门。 Halo Sobat Nganggur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Gondes, Belkedes, Ewes. Gimana? Masih suka join rokok bareng temen? Sama. Jarang-jarang saya bahas film Mandarin, namun karena film Mandarin ini bertema cukup menarik, yakni tentang seorang tukang hipnotis terhebat. Ayam pite. Yakni tentang seorang tukang hipnotis terhebat. Jadi saya tertarik untuk membahas film berjudul The Great Hypnotist ini. Tak ingin banyak spoiler di anjing pite sopo kayak ora tahu mangan wae juga. Tak ingin banyak spoiler di awal karena nanti sore saya harus pergi ke Chicago untuk nengokin Mia Khalifa yang katanya sedang sakit demam. Jadi langsung saja. Rusuh ayam. Diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bersama anak kecil, di mana mereka berdua dikejar oleh seorang wanita misterius yang nampaknya ingin menangkap anak kecil tersebut. Astagfirullah, lur, sepurane ya lur. Mohon dimaklumi, anjing, ayam. Si ibu pun membawa si anak ke sebuah ruangan dan melihat di situ ada seorang pria tanpa rambut yang menunjukkan sepucuk koran yang memberitakan tentang kematian anak kecil akibat kelalaian ibunya sendiri. Ternyata wanita misterius itu adalah ibunya sendiri saat 20 tahun yang lalu, di mana si ibu mengalami trauma akibat kematian anaknya yang belum bisa diterima sampai sekarang. Si pria tanpa rambut itu pun meminta si ibu untuk mengikhlaskan kepergian anaknya dan melupakan semua yang sudah terjadi agar si ibu bisa melanjutkan hidupnya tanpa mimpi buruk yang terus menghantui pikirannya. Dan ya, kejadian barusan merupakan visual dari alam bawah sadar si ibu yang mana beliau ternyata sedang dalam proses penyembuhan untuk menghilangkan trauma yang dialaminya. Pria tanpa rambut ini bernama Rui, seorang psikiater yang menggunakan metode hipnoterapi untuk mengobati para pasien yang mengalami masalah dengan pikiran dan traumanya. Hipnoterapi sendiri adalah sebuah terapi psikologi dengan menggunakan metode hipnosis untuk mengobati sang pasien. Tidak ada unsur goib sama sekali yang digunakan. Semua pure ilmiah dan bisa dijelaskan secara masuk akal. Hipnosis sendiri merupakan seni komunikasi yang mengeksplorasi alam bawah sadar manusia dengan tujuan untuk mempengaruhi pikirannya sesuai dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika Anda menonton film horor, pasti Anda merasa tegang dan ketakutan, yang padahal itu tidaklah nyata. Sepurane guys yo, tenan ki dimaklumi bae. Yang padahal itu tidaklah nyata sama sekali. Namun karena pikiran Anda menerima semua informasi tersebut dan fokus akan semua yang diberikan oleh film dan informasi tersebut, maka tubuh dan otak Anda akan menganggap bahwa itu semua adalah real dan kenyataan dengan respon yang nyata juga. Sebenarnya setiap hari kita juga mengalami hipnotis, entah itu dari media televisi, iklan YouTube, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika Anda menonton video ini dan mendengarkan suara saya, Anda sebenarnya sedang terhipnotis untuk terus menonton video ini tanpa men-skip iklan dan senang hati akan men-like dan meng-share video-video Gondes tanpa paksaan dari siapapun. Monggo, sekarang kalian share video ini. Penggunaan kata hipnotis sebenarnya kurang tepat karena hipnotis adalah kata yang merujuk pada orang yang melakukan dan mempraktekkan teknik hipnosis itu sendiri. Namun karena kita terbiasa mendengar kata hipnotis, bukan hipnosis, jadi ya kita pakai saja kata yang biasa diucapkan. Lanjut, setelah melakukan seminar tentang hipnotis kepada para mahasiswa, Rui pun didatangi oleh seniornya yang merupakan profesor di universitas tersebut, namanya Fang. Ini bentuknya. Dalam percakapan ini, Profesor Fang meminta tolong kepada Rui untuk menangani seorang pasien dengan kasus yang unik, di mana si pasien tersebut mengaku bisa melihat hantu. Berbagai cara sudah dilakukan dimulai dengan mendatangi dokter psikolog, ahli kebatinan, tukang adu ayam, dan semua orang yang ahli dalam bidang kepribadian. Namun hasilnya, mereka tidak dapat menyembuhkan apa yang dialami oleh si pasien tersebut. Singkat cerita, Rui pun terlihat baru sampai di kantornya, yang mana sang asisten mengatakan bahwa ada seseorang pasien yang sudah menunggunya sedari tadi. Ya,
Pasien tersebut adalah si pasien yang diceritakan oleh Profesor Fang, yang katanya ingin menghilangkan gangguan tersebut agar bisa normal seperti manusia biasa pada umumnya. Saat dihampiri, pasien tersebut terlihat sedang berdiri menghadap jam untuk kemudian dia membetulkan panahnya. Dan ini adalah Sheila, pasien yang katanya sering melihat penampakan hantu. Sebagai seorang psikiater yang berpedoman pada ilmu pengetahuan, Rui pun tentu tidak mudah percaya dengan hal seperti itu. Untuk kemudian menelepon rekannya yang merupakan seorang psikolog juga yang pernah menangani Sheila, di mana dia berkata bahwa Sheila memiliki sesuatu yang di luar nalar manusia. Dengan pengalamannya sebagai seorang ahli hipnotis yang sudah melanglang buana di dunia entertain, Rui justru semakin tertantang untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang si Sheila ini. Dimulai dengan sesi tanya jawab tentang kronologi pertama kali Sheila bisa melihat hantu, yang mana waktu itu dirinya sedang berada di kamar tepat jam 12 malam, di mana dia tiba-tiba melihat sebuah kelereng menggelinding dari bawah kasur. Untuk kemudian Sheila memeriksanya dan tiba-tiba, ya, Anda pasti terkejut. Ada sesosok nenek tua yang keluar dari lantai kayunya, yang mana setelah diperiksa, ternyata di situ ada sebuah kotak sertifikat dan barang berharga milik sang nenek yang ternyata baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Melihat Rui nampak tidak percaya dengan cerita itu, Sheila kembali menceritakan pengalamannya yang lain, di mana suatu malam saat Sheila baru saja pulang dari pelanggannya di micet, dia pun naik bus umum yang tak ada satupun penumpang di sana. Sampai Sheila merasakan ada sesuatu yang aneh, dia pun keluar dan melihat seorang anak kecil yang sedang sendirian. Saat lengah dan ditinggalkan sang supir bus, anak kecil itu pun tiba-tiba sudah berada di dalam bus dan terlihat memberikan sebuah tanda dengan menunjuk bus tersebut. Entah apa maksudnya, tapi saat melihat banyak sekali wajah si anak kecil pada poster di dinding, di situ dia sadar bahwa anak kecil itu adalah korban akibat tewas tertabrak oleh supir bus yang meninggalkannya barusan. Untuk membuktikan bahwa ceritanya asli, Sheila pun memberikan sebuah koran berisi artikel tentang seseorang misterius yang berhasil menemukan pelaku kecelakaan lalu lintas, di mana hal itu tetap saja tidak membuat Rui percaya begitu saja tentang apa yang dialami oleh si Sheila ini. Rui pun pergi ke toilet lalu menyalakan keran air agar saat dirinya menelepon sahabatnya, Sheila tidak mendengar pembicaraan tersebut. Namun saat tengah mengobrol mengenai kasus yang dialami Sheila ini, Rui pun dibuat panik ketika air kerannya mampet dan memenuhi lantai toilet. Hingga terkuaklah sebuah fakta menarik bahwa Rui ternyata agak sedikit fobia dengan yang namanya air. Lah, kepriye lek dhek bar ngising terus cewek ya. Merasa bahwa Sheila ini menyembunyikan sesuatu untuk menutupi jati dirinya yang sebenarnya, Rui pun dengan cepat kembali lalu berniat untuk langsung melakukan hipnosis kepada si Sheila, di mana dia menggunakan jam itu tuh yang biasa dipakai oleh para penghipnotis kawakan pada umumnya. Dan sekarang coba perhatikan jam yang dipegang si Rui ini, perhatikan dan fokus kemanapun jamnya bergerak. Dan saya akan mencoba menghitung dari 1 sampai 3. Dan ketika nanti kalian mendengar angka 3, maka kalian akan masuk ke dalam alam bawah sadar kalian yang paling dalam dan akan menuruti apapun yang saya perintahkan. Oke, siap? Mulai. 1, 2, dan... Ternyata jamnya terjatuh. Namun saat Rui mengambilnya, Rui pun mengatakan angka 3. 3. Dan seketika itu pula kalian masuk ke dalam alam bawah sadar kalian yang lebih dalam lagi, dan akan meng-share video-video Gondes di setiap media sosial yang kalian miliki, dan akan lebih mencintai sosok Gondes lebih dari sebelumnya yang pernah kalian rasakan. Dan sekarang bangun. Lanjut. Saat Sheila masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dia pun melihat sebuah pintu di mana Rui menyuruhnya untuk masuk dengan tujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Sheila ini. Namun saat sedikit lagi bisa masuk ke dalam pikiran terdalamnya, Sheila pun tiba-tiba terbangun dengan tatapan kosong, yang mana hal itu cukup membuat Rui terkejut karena takut jika Sheila mengalami kesurupan jin Ifrit. Dengan kondisi itu,
Sela pun mengatakan sebuah nomor dan nama tempat, yakni sebuah danau besar, di mana saat Rui akan mencatatnya, dia pun tiba-tiba berada di danau yang disebutkan oleh Sela barusan. Dan tak lama Sela pun muncul, kemudian mendorong masuk ke dalam air di danau tersebut. Malah suara kambing lagi. Saat sadar, Sela mengaku bahwa sedari tadi Rui tertidur setelah keluar dari toilet. Namun sepertinya ada sesuatu yang salah dengan semua ini, dan nampaknya Rui telah dihipnotis balik oleh si Sela ini. Entah sebenarnya siapa si Sela ini, namun sebagai psikiater yang merasa paling ahli dalam ilmu perhipnotisan, Rui pun tidak mau kalah dan langsung mengambil biodata milik Sela yang dikirimkan dari sahabatnya yang tadi ditelepon. Dengan kertas biodata tersebut, Rui pun menyuruh Sela untuk mengingat kembali siapa dirinya dan dari mana asalnya, yang mana hal itu tidak lebih dari sekedar teknis misdirection atau pengalihan perhatian kalau dalam bahasa sulap dan hipnotisnya. Karena saat dirinya menunjukkan kertasnya, hal itu merupakan teknik induksi atau dalam bahasa sederhananya, sebuah cara agar subjek bisa masuk ke dalam kondisi tidur atau trance, dan itu berhasil dilakukan dengan baik oleh si Rui ini. Saat sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, Rui pun menggiring Sela untuk mengingat kembali masa lalunya, yang mana akhirnya terkuak sebuah fakta bahwa Sela pernah memiliki seorang tunangan yang sebelumnya meninggal sebelum bisa menikah dengannya. Aduh, aing ikut sedih. Saat sudah disadarkan, Rui pun mengambil kesimpulan bahwasanya Sela tidak benar-benar bisa melihat hantu dan hanya mengada-ngada hal itu untuk agar dirinya bisa melihat kembali tunangannya yang sudah meninggal. Tetap tak ingin menerima hal itu, Sela pun kembali mengelak dengan mengatakan bahwa sejak dia masuk ruangan ini, dirinya melihat dua sosok hantu yang terus mengikuti Rui dari tadi. Yang mana hal itu justru semakin membuat Rui semakin terpengaruh, di mana saat Sela menumpahkan air di meja, Rui pun seketika panik. Apalagi ketika Sela menjatuhkan air di tubuhnya, Rui pun dibuat bingung, yang membuat semua ini menjadi semakin memusingkan. Namun dengan semua misteri ini, akhirnya kita akan mendapatkan sebuah jawaban ketika mengetahui bahwa Sela ternyata adalah seorang ahli hipnotis juga, di mana dirinya sejak awal sudah kong kali kong dengan sang profesor dan keluarga dari Rui, dengan tujuan untuk menghilangkan trauma yang dialami oleh si Rui ini. Faktanya, sebagai seorang psikiater yang terbiasa menyembuhkan orang lain, Rui sendiri ternyata memiliki trauma tersendiri akibat musibah yang dialaminya di masa lalu saat dirinya mengalami kecelakaan mobil yang menewaskan sang istri tercinta, di mana alasan itu dia takut air adalah akibat tidak bisa menyelamatkan sang istri yang masih terjebak di dalam mobil yang tenggelam tersebut. Bukan tanpa alasan, keluarga dan teman-teman dekatnya melakukan ini semua karena trauma yang dialami Rui benar-benar sudah sangat parah, sampai-sampai dia pernah ketahuan melukai dirinya sendiri dan sempat akan bunuh diri. Bahkan dikhawatirkan bisa melukai orang-orang di sekitarnya, dan Rui hanya terlihat normal ketika menangani pasien-pasiennya saja di kantor. Fakta menarik lainnya adalah Sela ternyata adalah teman sekelas Rui saat masih kuliah dan sama-sama menguasai ilmu hipnotis. Namun dengan latihan keras yang diberikan oleh Profesor Fang sendiri, Sela pun menjelma menjadi sosok ahli hipnotis yang memiliki kemampuan jauh di atas Rui. Hingga keluarga dan teman dekat Rui mempercayakan penyembuhan ini kepada sang ahli hipnotis terhebat, yakni Sela seorang. Dan yang paling hebat lagi adalah saat pertemuan pertama tadi, Sela ternyata diam-diam sudah menghipnotis Rui menggunakan panah pada jam dinding yang dibetulkan. Di mana hal itu membuat Rui tidak menyadari bahwa Sela adalah teman sekelasnya dulu.
所以接近他的人必须是让他感觉到无。 Dan dari sini semua sudah masuk akal. Karena jika Rui sudah tersugesti dari awal, maka selanjutnya Sela hanya perlu menggiring Rui untuk mengingat masa lalu dan menghilangkan trauma yang dialaminya. 催眠领域数一数二，但是你专攻的是清醒催眠。 Setelah Rui pulih dan sadar dari shocknya, dia pun menghampiri Sela dari luar dan mengaku kalah darinya. Di mana Sela sendiri akan melanjutkan karir di televisi dengan membuat sebuah acara hipnotis di mall menggunakan tisu yang dibakar. Tamat. Ending yang sangat menguyak-uyakan. Secara keseluruhan ceritanya cukup simpel dan hanya berlokasi di situ-situ saja. Sebenarnya tidak simpel sih, tapi ya cukup memusingkan anjing. Tapi intinya adalah sebuah film yang merujuk pada trauma seseorang, yang mana ketika kita mengalami sebuah peristiwa besar dalam hidup, alangkah baiknya untuk tawakal dan jangan terus-terusan terpuruk dalam mimpi buruk tersebut. Anjir, keren banget dah gua. Intinya tetaplah tersenyum walaupun sendiri, tetaplah bahagia walaupun orang lain berpasangan, dan tetaplah rebahan ketika orang lain susah payah mencari uang. Saya Gondes, mewakili pengangguran, mewakili para pengangguran di seluruh Indonesia, bahkan dunia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gondes, gondrong tuo, Gondes, gondrong deso, urung tuo. Ngono maksudnya.